Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Mia selaku moderator. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Dan juga salam hormat saya kepada seluruh narasumber pada siang hari ini, yaitu Bunda Teti, Mas Agus, Mas Faisal, dan juga Mbak KOL kita pada siang hari ini, yaitu Mbak Yumna. Izinkan saya untuk berbagi terlebih dahulu karena saya kebagian digital skill. Saya kebagian untuk materi yang pertama, yaitu digital skill. Dan juga saya menyapa teman-teman yang ada di Zoom meeting ini, warga Lumajang yang masih semangat untuk mengikuti webinar pada siang hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan pertemuan kita melalui media virtual Zoom meeting ini menjadikan silaturahim kita sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai di sini kebagian digital skill berbagi kepada teman-teman sekalian tentang tema pada siang hari ini adalah kreatif dan produktif dari rumah di masa pandemi. Sebelum kita masuk ke materi, maka saya perlu mengenalkan diri dulu karena tak kenal maka tak sayang, walaupun tadi sudah dikenalkan oleh Mbak Mia. Ini nama saya Khotibul Umam, biasa dipanggil dengan sebutan Khotib. Nah, ini kalau hari Jumat ingat saya karena sholat Jumat tidak jadi kalau saya tidak ada gitu. Kalau tidak ada khotibnya tidak jadi sholat Jumat gitu. Nah, saya sebagai Kabid Kemitraan dan Legal di RTIK Tulungagung. Kegiatan saya sehari-hari sebagai owner LKP Mitra Ilmu Tulungagung. LKP Mitra Ilmu adalah bergerak di bidang kursus dan pelatihan, bidangnya komputer dan akuntansi. Saya juga sebagai praktisi pendidikan dan di sini saya cantumkan nomor WA saya sekaligus nomor HP, kemudian akun media sosial saya, kemudian ada Facebook, ada channel YouTube saya. Mungkin nanti teman-teman setelah acara ini bisa melakukan sharing, bisa melakukan sharing dengan saya melalui kontak-kontak tersebut. Baik, kita langsung saja kita masuk ke materi. Kita tahu bahwa saat ini kita berada di pandemi COVID-19 di mana memiliki dampak dalam kehidupan sehari-hari. Pandemi ini membawa dampak dalam kehidupan manusia sehari-hari. Ada beberapa dampak yang jelas yang dialami oleh manusia. Yang pertama yaitu adanya dampak ekonomi. Saat ini banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang kehilangan penghasilan, banyak yang di PHK karena perusahaan tidak mampu menggaji mereka. Maka ekonomi masyarakat itu terganggu atau terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Yang kedua adanya dampak sosial budaya. Kita tahu sosial budaya masyarakat Indonesia adalah biasanya kalau bertemu itu saling bersalaman, saling berpelukan. Nah, saat ini dengan adanya pandemi kita tidak bisa melakukan hal itu lagi. Kita dianjurkan jaga jarak, tidak bersentuhan. Nah, ini berarti sosial budaya ini akan berubah. Kemudian yang ketiga adalah dampak terhadap gaya hidup. Saat ini orang diharuskan untuk transformasi di dunia digital. Artinya kehidupan dialihkan ke dunia digital. Belajar harus pakai digital. Belanja pun sekarang orang sudah menggunakan digital. Sehingga kehidupan kebutuhan manusia saat ini bukan lagi sandang, pangan, dan papan. Tapi ada tambahan lagi kebutuhan pokok. Selain tiga itu ada yang namanya paketan dan colokan. Nah, itu sudah menjadi gaya hidup saat ini. Kemudian dampak yang terakhir adalah dampak psikologis. Dampak psikologis ini banyak menimbulkan orang stres. Terus kemudian ada banyak orang cemas, takut tertular, dan lain sebagainya. Nah, ini dampak-dampak ini harus kita atasi. Bagaimana mengatasi dampak-dampak yang ada ini, baik dampak ekonomi, dampak sosial, dampak gaya hidup, kemudian dampak psikologis. Yang perlu kita lakukan adalah kita harus kreatif dan
produktif, bisa dari rumah. Nah, apa itu kreatif? Nah, maka kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kreatif itu memiliki daya cipta. Artinya kemampuan untuk menciptakan. Nah, kemampuan kita menciptakan peluang, menciptakan sesuatu. Nah, itu adalah kreatif. Di masa pandemi ini kita tidak boleh diam diri di rumah. Kita harus kreatif, menciptakan peluang, menciptakan sesuatu dari rumah. Bagaimana menjadi manusia yang kreatif? Jadi manusia kreatif itu adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan gagasan dengan berbagai macam alternatif dan beberapa proses yang didukung oleh lingkungan. Jadi kreatif itu menghasilkan gagasan dan juga didukung oleh lingkungan. Kreatif bisa muncul baik melalui diri sendiri maupun melalui dukungan oleh lingkungan. Nah, ada beberapa aspek yang bisa mendorong atau bisa menimbulkan adanya kreativitas. Yang pertama adalah pribadi. Artinya setiap manusia itu dilahirkan dengan potensi yang berbeda. Maka sebagai manusia tentunya kita harus menggali potensi yang kita miliki itu agar berkembang. Nah, jadi dengan adanya pribadi itu mereka memiliki potensi-potensi. Nah, potensi itulah yang perlu dikembangkan agar bisa kreatif. Kemudian yang kedua adanya proses. Kreatif itu memerlukan proses. Tidak langsung kreatif itu bisa menghasilkan sesuatu. Proses perkembangan kreatif itu bisa jadi berulang-ulang sehingga menghasilkan sesuatu yang baik. Kemudian yang ketiga adanya produk, yaitu kemampuan untuk mencipta, menghasilkan sesuatu. Produk ini tidak harus berupa barang, bisa jadi nanti produk itu ada berupa jasa. Kemudian yang ketiga, empat adanya pemicu, artinya dorongan. Ada orang yang dorongan itu berasal dari dalam dirinya sendiri, ada juga dorongan dari luar atau internal dan eksternal. Ada orang yang mampu bersifat kreatif dari dirinya, memang dia itu orangnya kreatif dan tidak ada yang menyuruh, dia sudah melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu, mencari peluang. Nah, itu berarti dia memiliki dorongan dalam dirinya. Tetapi ada juga orang yang dia itu akan kreatif apabila didorong oleh orang lain. Nah, tipe orang seperti ini itu harusnya mereka berkumpul atau bergabung ke dalam sebuah komunitas. Atau kalau orang yang suka berjualan itu bisa bergabung di komunitas UMKM misalkan. Nah, itu akan menimbulkan dengan berkumpul dengan orang-orang yang kreatif, maka dia akan timbul hasrat untuk mencipta atau hasrat untuk kreatif. Jadi itu aspeknya dari pribadi, ada proses, kemudian ada produk dan ada pemicu. Pemicu itu bisa dari dalam dan bisa juga dari lingkungan sekitar. Nah, kemudian setelah kreatif tentunya kita harus produktif. Apa itu produktif? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, produktif itu adalah bersifat atau mampu menghasilkan dalam jumlah besar atau mendatangkan keuntungan, mendatangkan manfaat dan sebagainya. Nah, bagaimana kita kreatif dan produktif menghasilkan sesuatu? Manusia yang produktif adalah manusia yang memanfaatkan segala potensi yang ia punya. Jadi setiap manusia itu pasti memiliki potensi. Tidak ada orang manusia yang diciptakan hanya tidak punya apa-apa, tetapi dia pasti ada potensi. Tinggal orangnya itu bisa menggali, memunculkan potensinya apa tidak. Maka kalau dia tidak mampu berarti dia tidak produktif. Maka dia harus memanfaatkan potensinya. Kalau orang suka memiliki potensi penjual, maka dia harus suka berjualan. Nah, kemudian apa saja yang harus diproduksi dari rumah di masa pandemi? Nah, produksi itu bisa digolongkan ada beberapa. Yang pertama adalah produk barang itu sendiri. Jadi orang yang bisa memproduksi barang itu bisa jadi dia akan produktif. Contohnya bisa memproduksi kue, bisa memproduksi misalkan pakaian. Nah, ini merupakan produksi yang berupa barang. Kalau tidak bisa menggunakan produksi barang, tidak bisa menghasilkan produksi barang, bisa juga menggunakan jasa. Nah, jasa ini juga sangat prospektif. Di sini ada jasa,
Jasa misalkan jasa angkut itu bisa ojek online atau jasa kurir atau ada jasa penjualan misalkan ada dropship itu dia tidak bisa menghasilkan barang tapi dia bisa menjual. Itu juga merupakan jasa. Atau jasa pendidikan, misalkan jasa kursus. Kursus kalau punya keahlian sesuatu di bidang misalkan komputer atau desain grafis bisa membuat jasa kursus. Kursus saat ini bisa dalam bentuk online. Itu lebih mudah dan juga lebih produktif karena sekali membuat tutorial bisa dijual berulang kali. Kemudian yang ketiga, kalau tidak bisa menghasilkan barang, tidak menghasilkan jasa, bisa menghasilkan ide. Ide itu juga merupakan produksi. Jadi kalau orang bisa ide itu bisa dikembangkan, maka ide itu bisa menghasilkan uang juga. Jadi orang yang jualan ide biasanya sebagai konsultan itu dia berjualan ide. Jadi ide itu kalau dikelola juga bisa menghasilkan uang. Nah, banyak sekali usaha-usaha yang muncul di masa pandemi ini karena kreativitasnya atau produktivitasnya orang. Jadi kalau kita lihat saat ini ada konten kreator itu merupakan pekerjaan baru juga. Kemudian ada bahkan admin media sosial itu saat ini juga ada. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang muncul di masa pandemi ini. Nah, bagaimana langkah kita harus agar kita menjadi orang yang kreatif dan produktif di masa pandemi ini? Yang pertama adalah yang perlu kita lakukan adalah niat. Kita tahu bahwa kekuatan niat itu sangat dahsyat. Maka mulailah berani melakukan sesuatu. Gunakan dasar niat yang bagus untuk melakukan sesuatu yang maksimal agar kita bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal juga. Nah, dengan niat maka kita akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Kalau umat Islam mungkin tahu bahwa innamal a'malu binniat, artinya sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Kalau kita niat, maka kita akan mampu menghasilkan. Yang kedua, kita harus aktif membaca informasi. Membaca informasi itu saat ini tidak harus membeli buku. Kita bisa menggunakan media informasi digital yang ada di internet saat ini. Banyak sekali informasi yang kita bisa gali. Di dunia internet itu banyak informasi baik positif atau negatif. Maka gunakan yang positif. Kalau kita ingin berjualan, di YouTube ada tutorial untuk berjualan. Kalau kita ingin membuat kue, banyak sekali di situ resep-resep sekali. Baik caranya secara visual bisa dilihat di YouTube. Maka gunakanlah informasi-informasi itu untuk mengembangkan kreativitas dan produktivitas. Kita bisa mengamati, bisa meniru, kemudian kita bisa memodifikasinya. Kemudian yang ketiga kita harus disiplin. Artinya bagaimana kita mengelola diri kita, mengatur diri kita agar kita produktif. Kalau kita sudah memutuskan untuk berjualan, tentunya kita harus disiplin. Artinya disiplin. Kalau misalkan ada pesanan segeralah dikirim, jangan nunggu deadline terakhir. Kalau ada chat via WA ataupun via yang lainnya, itu harus segera dibalas. Jangan sampai kita berjualan di internet tetapi nomor kontak kita slow respon. Artinya di chat sekarang pagi hari baru dibalasnya malam hari. Nah, itu kita tidak disiplin namanya. Kemudian yang keempat adalah tanggung jawab. Apapun keputusan yang kita ambil itu pasti ada risikonya. Kita diam di rumah tanpa melakukan apapun itu ada risiko juga. Maka kalau kita mengambil risiko, mengambil uh, untuk kreatif dan produktif, maka kita harus bertanggung jawab terhadap risiko yang dihadapi. Baik itu risiko kegagalan atau risiko rugi. Nah, kegagalan itu bukan suatu aib, tetapi merupakan suatu proses pembelajaran untuk sukses di masa depan. Jadi, kegagalan itu bukan suatu aib. Itu adalah merupakan suatu proses. Banyak orang yang berulang kali gagal kemudian dia sukses. Walaupun ada orang yang langsung sukses tanpa gagal, tetapi banyak orang yang gagal dulu baru
sukses. Maka kita harus berani mengambil risiko, harus berani mengambil tanggung jawab. Nah, yang kelima, kita harus inovatif. Artinya kita kreatif, kita produktif, harus juga diimbangi dengan inovasi. Karena inovasi itu artinya berbeda dengan yang lain. Berani mengambil langkah yang berbeda dengan yang lain. Maka ada istilah ATM, artinya amati, tiru, dan modifikasi agar tidak sama dengan yang kita amati dan tidak sama dengan yang kita tiru. Maka kita perlu inovasi di sini agar berbeda dengan orang lain. Kemudian proses untuk menjadi sukses itu ada beberapa langkah. Yang pertama, kita harus berubah. Artinya berubah, kita harus menentukan tujuan. Apakah kita diam atau kita ingin melakukan sesuatu. Harus kita kreatif, harus kita produktif. Maka kita harus berubah, menentukan mana jalan yang kita pilih. Apakah kita pilih diam menghadapi pandemi ini, atau kita kreatif mencari jalan, menciptakan sesuatu yang menghasilkan. Nah, kalau kita sudah pilih untuk menciptakan sesuatu, maka kita harus disiplin. Artinya disiplin, kita harus mengelola apa yang kita lakukan dengan secara tepat dan cepat. Kemudian kalau kita sudah melakukan hal itu, sudah berubah, sudah disiplin, maka percayalah bahwa sukses itu akan datang. Hasil itu, proses tidak akan mengkhianati hasil. Nah, ini di slide terakhir ini saya ambil sebuah quote bahwa jika kamu ingin mengubah hidupmu, maka kamu harus segera memutuskan untuk melakukannya, bukan menunggu. Artinya apa? Jadi kalau kita ingin berjualan, maka segeralah berjualan. Jangan menunggu sempurna. Kalau kita mau menjadi konten kreator, maka segeralah buat konten dan segera publish. Maka jangan menunggu proses sempurna, karena kesempurnaan itu bisa dilakukan sambil jalan. Kalau kita menunggu, tentunya kita akan tertinggal. Kita akan tertinggal dengan orang lain, akan tertinggal dengan teknologi yang terus berkembang. Akhirnya kita menyesal, harusnya saya mulai dari dulu. Nah, itu tidak perlu. Maka kalau kamu ingin mengubah, segera lakukan, segera laksanakan, walaupun itu belum sempurna, karena nanti kesempurnaan itu akan menyusul kemudian. Bangga menjadi relawan TIK. Ini kegiatan kami dalam menjadi relawan. Kegiatan-kegiatan kita mengedukasi masyarakat, baik secara luring maupun secara daring. Karena masa pandemi banyak kita lakukan daring melalui talkshow di radio-radio. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Tuh.